Lulus sekolah, aku nikah siri sama Mas Gali. Kenapa nggak resmi? Karena alasannya surat perceraian mereka belum diurus. Tinggalnya juga nggak di rumah itu lagi, karena memang rumah itu atas nama Mbak Puspa. Awalnya aku merasa bersalah udah ngerusak rumah tangga mereka, dan berpikir masa sulit ini nggak lama kok. Yang penting aku udah sama Mas Gali. Tapi belum berapa bulan, sifat Mas Gali tiba-tiba berubah banget. Kamu tuh jangan dekil mulu, apa sih? Dandan kayak kali-kali. Ya udah kalau gitu aku minta duit lagi. Duit lagi? Kok boros banget sih kamu? Tadi katanya suruh dandan. Ya masa duit yang Mas kasih kurang sih, buat dandan doang aja nggak ada, heran. Puspa dulu bisa-bisa aja kok. Beda dong Mas, dia kan kerja, aku enggak. Ya makanya kerja, jangan jadi beban doang. Masih muda kok, Puspa aja bisa. Dia kayak nyesal udah ninggalin Mbak Puspa demi aku. Di mana cinta yang kemarin itu? Aku pasti kalah kalau dibandingin sama Mbak Puspa. Tapi aku udah rela sia-siain masa muda aku demi kamu, Mas. Habis main apa tadi kamu? Main. Oh, main. Kalau papa ikut main boleh nggak? Udah, dia bentar lagi mau les. Ayo Dek, sini masuk ke dalam. Baru juga ketemu. Masuk Adek, cepet. Ya udah Adek, masuk ke dalam dulu ya. Puspa, bentar. Apaan? Puspa, jujur aku nyesel. Aku sendiri yang udah bikin hancur rumah tangga kita kemarin. Aku hilap. Iblis udah berhasil nyesatin aku. Aku baru sadar sekarang kalau aku yang salah. Aku minta maaf ya. Ya udah, aku maafin. Alhamdulillah. Berarti kamu mau rujuk sama aku? Enggak. Loh, kan katanya udah maafin. Iya, maafin. Tapi aku nggak lupa. Penyesalan kan datangnya belakangan. Tapi sebenarnya nggak belakangan banget sih. Biasanya di sepanjang kesalahan itu kita lakuin, sebenarnya kita sadar kalau kita lagi salah. Di saat itu kita tahu kalau suatu saat kita pasti akan nyesel. Tapi kita suka denial dan bohongin diri sendiri. Sekarang di saat penyesalan itu udah datang, mungkin di sini letak hukuman kita atas perbuatan kita dulu. Mas, tadi HP-nya bunyi. Kamu manja banget sih. Aku juga kangen pengen cepetan ke kantor lagi. Ya udah, atur dong Beb, biar kita bisa meeting berdua lagi. Deal, nanti aku atur pas jam pulang kita lembur. Tapi di tempat kemarin. Tapi nanti si Vina itu marah nggak? Nanti dia ribet lagi. Enggak, dia mah bocah polos, nggak ngerti apa-apa, santai. I love you Gali. Hukuman ini berat, tapi mungkin ini setimpal sama perbuatanku sendiri. Tapi rasanya sakit. Jangan sembarangan buka-buka HP orang dong, gak sopan. Tika siapa Mas? Teman kantor. Kamu punya hubungan apa sama dia? Ya teman kantor. Jujur, jawab jujur. Ya teman kantor, apaan lagi? Terus chatnya kenapa kayak begitu? Kamu mah sama kayak Puspa, curigaan. Curigaan apaan sih? Aku udah baca semuanya. Ya udah sih, cuma chatan doang. Kamu kalau mau chatan sama temen cowok juga gak apa-apa kok, chatan aja. Kamu tuh cinta gak sih sama aku Mas? Enggak. Tahu gak Bang, kenapa kita disuruh jangan dekati zina? Karena Allah tahu kita tuh suka nyepelein dosa kecil tau. Padahal itu dosa kecil bisa jadi gede nantinya. Kita kan suka so tau ya, orang cuma begini doang kok, enggak lah. Padahal itu udah kayak lagi naik tangga Bang. Naik selangkah, gak apa-apa, jadi wajar. Naik selangkah lagi, gak apa-apa, jadi wajar lagi. Naik terus sampai akhirnya dosa paling gede aja udah jadi wajar buat kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita jangan selingkuh? Karena kita udah punya istri? Enggak dong. Kalau alasannya itu, berarti kita selingkuh aja, tapi jangan ketahuan istri. Tapi kalau alasannya karena kita punya Allah, gak bisa sembunyi kita, pasti ketahuan. Iya kan? Jadi kita gak selingkuh itu bukan karena takut istri marah, tapi karena Allah marah. Gitu Bang. Percaya deh Bang, kalau kita pakai alasan yang nomor 2 ini, gue jamin lu pasti bakal lebih setia sama istri dibanding lu pakai alasan yang pertama. Istri itu bukan cuma seseorang yang lagi ikut tinggal di rumah kita loh Bang. Istri itu, ya rumah kita. Dia rumah kita Bang. Kita kotor najis dari luar, pulangnya ya ke istri kita. Pas kita berantakan di luar, ancur-ancuran badan kita, mental kita nggak karuan. Pas kita pulang, itu kita jadi ingat lagi tentang istirahat. Pulangnya kemana? Istri kita. Kalau kita hancurin hati istri kita Bang, dengan kata lain kita lagi hancurin kenyamanan hidup kita sendiri. Tapi kalau kita muliain istri kita Bang, kita udah kayak lagi bikin kenyamanan. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat keluarga kecil kita. Istri kita kan dulunya anak bapaknya nih Bang. Terus kita berani-beranian kan buat ambil alih tanggung jawab ke anak cewek dia. Itu akad kita sama bapak dia tuh. Itu perjanjian yang bener-bener kuat Bang. Malah disetarain sama perjanjian antara Allah sama para nabi. Lu lagi nanggung seorang manusia loh Bang. Istri lu sedih, sakit hati, ngambek, tanggung jawab lu. Istri lu bikin dosa, bikin malu, tanggung jawab lu. Istri lu gak masuk surga, tanggung jawab lu. Dan kalau istri lu diridoin sama Allah, lu sukses Bang. Jadi sekarang yuk, kita pada pulang ya Bang. Lagi ada yang baru bakal nyantol di HP lu. Cash Hempong TikTok.
Ada Bapak Attitude 0, Maggie main balon, DLL, DLL, DLL. Langsung aja bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Caranya sebelum lu order, cek ketersediaan tipe HP lu dengan chat sama adminnya. Langsung order aja bre di SHD ACC.